Hari ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan hadis Abi Ayyub Al-Ansari. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, al-witru haqqun ala kulli muslimin. Witir itu hak bagi setiap muslim. Man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Barang siapa yang hendak atau suka untuk melaksanakan dengan 5 rakaat, maka lakukanlah. Wa man ahabba ayyutira bi thalathin falyaf'al. Barang siapa yang hendak melakukan 3, juga lakukanlah. Wa man ahabba ayyutira bi wahidatin falyaf'al. Barang siapa yang suka melaksanakan 1 rakaat saja, maka juga lakukanlah. Rawahul arba'ah, diriwayatkan oleh imam yang 4 kecuali Imam At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Wa rajjah An-Nasa'i waqfah. Imam An-Nasa'i mengatakan hadis ini mauquf. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, inilah di antara dalil salat witir. Dan kita ketahui bahwasanya salat witir itu sebenarnya termasuk salat malam. Maka salat-salat yang kita lakukan pada malam hari itu, itulah yang dinamakan salat malam. Jadi salat malam itu bukan hanya tahajud, tapi salat-salat sunnah yang kita lakukan di malam hari itu dinamakan qiyamul lail, salat malam. Salat tahajud juga salat malam. Salat witir juga salat malam, gitu ya. Ataupun salat-salat sunnah mutlak yang kita lakukan di malam hari itu dinamakan salat malam. Jadi kita salat malam itu silakan setelah kita salat Isya, perbanyak salat kepada Allah, ya. 2 rakaat salat, 2 rakaat salat. Tidak ada salat witir, misalnya tidak salat tahajud, salat misalnya salat hajat, salat tasbih, atau salat mutlak, ya, niatnya saya ingin salat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kita lakukan. Nah, nanti kita tutup salat malam kita itu dengan witir. Bahkan kemarin pertemuan sebelum ini juga sudah kita sampaikan hadis Abu Hurairah bahwasanya afdhalus shalah ba'dal fardhah salatul lail. Salat yang paling afdal setelah salat fardu itu salat yang kita lakukan pada malam hari. Walaupun ada yang mengatakan salat tahajud silahkan, karena dia juga memang kita lakukan pada malam hari. Dan di antara salat malam hari itu adalah salat witir. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita berusaha, ya, kita jaga salat malam ini. Ya, kita mulailah dengan tahajud. Nanti kalau sudah di penghujung, maka kita isi atau kita tutup dengan salat witir. Nah, salat witir ini di dalam hadis Abi Ayyub ini, yang mau 5 rakaat silahkan, yang mau 3 rakaat silahkan, yang mau 1 rakaat juga silahkan. Jangan kita saling menyalahkan. Yang 5 rakaat merasa lebih baik, yang 3 rakaat merasa lebih baik, yang 1 rakaat merasa lebih baik. Tidak usah seperti itu. Silahkan. Kita bisa memilih sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keinginan kita. Atau mungkin bahkan kadang-kadang hari ini kita lakukan 5 rakaat, lagi semangat, besok kita lakukan 3 rakaat witirnya. Atau mungkin di saat kita betul-betul letih, lesu karena aktivitas, maka kita lakukan 1 rakaat misalnya, ya, silahkan saja. Apalagi kalau sudah di penghujung malam. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, hadis ini di antara penjelasannya bahwasanya ada yang mewajibkan witir. Di antaranya adalah mazhab Abu Hanifah Al-Hanafiyah, gitu ya. Mereka mewajibkan witir. Dalilnya apa ini? Karena bunyi hadisnya al-witru haqqun, hak.
Jadi kalau hak itu harus dipenuhi, harus dilaksanakan. Kalau kita tidak melaksanakan hak dan kewajiban kita kan nanti kena tuntut gitu. Suami tidak melaksanakan haknya atau kewajibannya, maka ya ada balasannya. Nah, begitu juga dengan sholat ini. Dan begitu juga ada hadis Rasulullah, man lam yutir falaysa minna. Yang tidak berwitir bukan bagian dari kami, kata Rasulullah. Nah, ini kan seolah-olah ancaman. Ya, siapa yang tidak sholat witir, kata Rasulullah, bukan bagian dari kami. Ini pendapat Hanafiyah yang mewajibkan witir. Tapi jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak wajib. Dalil mereka apa Ustaz? Dalil mereka hadis Ali. Ya, nanti setelah ini ada hadisnya. Apa hadisnya? Yaitu al-witru laisa bihatmin. Witir itu tidak wajib, kahayatil maktubah, seperti kewajibannya salat fardu. Walakinnahu sunnatun, akan tetapi dia sunnah, kata Rasulullah. Sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi dia adalah sunnah. Ini perkataan Imam Ali, bahwasanya witir itu tidaklah wajib seperti kewajiban salat fardu, tetapi dia merupakan sunnah yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalil mereka hadis Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, innal witra laisa bihatmin. Witir itu tidak wajib, wala ka salatikum al-maktubah, dan juga tidak seperti salat-salat fardu kalian. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autara, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwitir. Wa qala ya ahlal Qur'an autiru fa inna Allah witrun yuhibbul witr. Wahai ahli Quran, berwitirlah, sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Arti witir itu sebenarnya ganjil Bapak dan Ibu, ya. Jadi arti witir itu ganjil. Maka hitungannya pun 1, 3, 5 gitu ya. Witir. Jadi Allah itu witir dan suka yang witir, yaitu Allah itu ganjil, yaitu menyukai yang ganjil. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini hadis jumhur, dalil jumhur. Begitu juga di antara hadis yang walaupun sebagian ulama mengatakan dhaif, salasun hunna alayya faraid. Kata Rasulullah, 3 yang mana 3 hal ini bagi saya wajib, wa lakum tatawwu, sedangkan bagi kalian sunnah. Ya. Di antara yang 3 itu adalah witir. Jadi witir itu wajib bagi Rasulullah, tetapi sunnah bagi umatnya. Wa in kana dhaifan, ya. Walaupun hadis ini dhaif, sebagian mengatakan dhaif, walahu mutaba'atun yata'ayyadu biha. Tapi ada hadis-hadis yang lain yang menguatkannya. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, intinya sebenarnya pertama, hukum sholat witir itu ada 2. Ada yang mewajibkan dan itu adalah mazhab Hanafiyah, dan juga ada yang mensunnahkan, dan ini mazhab jumhurul ulama. Dan Indonesia lebih ke mazhab jumhur, yaitu sunnah. Artinya kalaupun kita tidak melakukan witir, ya tidak apa-apa. Cuman rugi kita atau kurang sempurna lah malam kita kalau kita tidak melakukan witir. Maka sebisa mungkin kita jaga sholat witir ini, karena Rasulullah SAW pun menjaganya, selalu menjaganya. Jadi sholat witir ini Rasulullah jaga, baik dalam keadaan beliau musafir ataupun beliau dalam keadaan tidak musafir. Ini penjelasan yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, wa qawluhu bi khamsin wa bi thalathin. Di dalam hadis ini, yang mau sholat 5 rakaat atau 3 rakaat, ay wala yaq'udu illa fi akhiriha. Jadi Rasulullah itu kalau sholat 5 rakaat, maka tidak duduk kecuali di rakaat yang kelima.
artinya rakaat pertama berdiri setelah sujud, ya kan? Kemudian rakaat pertama, kemudian rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Ini belum salam. Kapan salamnya? Yang kelima. Sekali tahiyat dan sekali salam. Jadi kalau kita sholat witir 5 rakaat, 3 rakaat itu lakukanlah 1 kali salam. Wa ya'ti haditsu Aisyah fil khams, ya. Nanti akan ada hadis Aisyah juga menjelaskan tentang 5 rakaat tersebut. Kemudian qauluhu bi wahidah zahiruhu muqtasaran 'alaiha wa qad ruya fi'lu dzalika an jama'atin minas sahabah. Nah, bagaimana dengan yang satu? Tadi kalau yang 5 Rasulullah tidak duduk kecuali di rakaat terakhir. Bagaimana dengan yang satu? Yang satu ini tadi ada hadis kalau kita khawatir subuhnya sudah hampir masuk, maka kita lakukan 1. Nah, apakah ini kalau tidak ada atau misalnya kita lakukan di setelah Isya, kan masih jauh tuh waktu subuh. Boleh? Sebenarnya boleh saja, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Apakah ada tuntunannya di antara sahabat yang melakukan 1 rakaat saja, gitu ya? Maka di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Amir As-San'ani wa qad ruya fi dzalika an jama'atin minas sahabah, bahwasanya hal tersebut pernah dilakukan oleh sebagian para sahabat. Maka fa akhraja Muhammad ibnu Nasr wa ghairuhu, Muhammad bin Nasr dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari Sa'id bin Yazid bahwasanya anna Umar qara al-Qur'an lailatan, bahwasanya Umar membaca Al-Qur'an itu pada 1 malam fi raka'atin lam yusalli ghairaha. Jadi Umar itu pernah sholat 1 rakaat baca Al-Qur'an. Tidak ada sholat yang lain pada malam itu. Jadi cuma hanya 1 rakaat. Ibaratnya kalau kita misalnya bangun tahajud baca surat Al-Baqarah misalnya, kan panjang untuk mau diselesaikan, ya. Selesai kita surah Al-Baqarah, assalamualaikum itu azan dia Ustaz, misalnya, ya. Ini disebutkan oleh Muhammad bin Nasr dan yang lainnya. Maka Umar, sahabat Nabi Umar radhiyallahu anhu, pernah melakukan, ya, salat 1 rakaat dan tidak ada salat-salat yang lainnya. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Muawiyah autara bi rak'ah. Muawiyah sahabat Nabi itu juga berwitir dengan 1 rakaat. Dan Ibnu Abbas istaswabah membenarkannya.